Kali ini kita akan review sebuah villa yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang pribadi di bagian halamannya nih. Dan untuk informasi lokasi di mana, lalu ada fasilitas apa lagi jika menginap di sini, selengkapnya soal villa ini tuh akan diulas setelah video openingnya dulu aja ya. Di siang hari yang mendung ini kita sudah ada di Jalan Raya Anyer nih, dan baru akan melewati tugu perbatasan antara Cilegon dan Anyer. Dari tugu perbatasan ini untuk sampai ke lokasi yang akan kita review ini tuh masih butuh waktu perjalanan sekitar 20 menitan lagi. Kalau dari Jakarta untuk sampai ke lokasinya tuh totalnya kira-kira butuh waktu 2 jam lebih ya jika via tol Jakarta Merak. Sayangnya memang saat hari kita sampai di Anyer ini tuh cuacanya lagi nggak bersahabat nih, lagi turun hujan. Tapi akhirnya kita sudah sampai di gerbang masuk lokasinya yang bernama Nemuru Villa Ubud in Anyer. Ini kita tinggal masuk aja ke dalam dan parkirkan kendaraan di sekitaran bangunan lobi resortnya ini. Dan inilah suasana area masuk dan sekitaran bangunan lobi resortnya saat cuaca sedang cerah di keesokan harinya. Aslinya kemarin waktu sampai sih kan hujan lumayan deras ya, jadi kita habis parkir tuh langsung masuk aja ke bagian bangunan segitiganya ini yang merupakan lokasi di mana tempat beradanya meja resepsionis untuk proses check-in-nya. Dan inilah suasana ruangan lobi resortnya. Untuk proses check-in kita bisa langsung aja ya menuju ke meja resepsionisnya. Dan untuk ketentuan check-innya tuh tidak diperlukan uang deposit lagi sih. Nanti kita hanya mencocokkan data nama pemesanan, mengisi formulir dan tanda tangan. Lalu nanti kita harus menitipkan kartu tanda pengenal ya di resepsionis resortnya yang bisa diambil lagi keesokan harinya setelah mengembalikan kunci dan beres pengecekan ulang villanya saat kita check out. Dan dari lobi resortnya ini kita juga bisa nih akses ke area kolam renang resortnya. Untuk kolam renang resortnya ini tuh tampak luas dan proper nih untuk digunakan berenang. Kembali ke video saat kita check-in yang hujan dan mendung. Setelah dapetin kunci kamar dan petunjuk arah di mana lokasi villanya, akhirnya nih kita sudah sampai nih di lokasi villa pesanan kita di sini. Jadi memang dari lobi untuk ke lokasi villanya ini tuh bisa langsung bawa kendaraan aja ya. Oke, kita sudah di dalam villanya nih. Begitu masuk di sebelah sini kita dapetin kayak balai-balai gitu. Ini kita simpenin barang di sini aja. Dan untuk masuk ke kamar itu lewat sini nih. Ini private poolnya. Ini ada jalan ke sini. Dan bisa dilihat ini lagi hujan nih. Ini bukan waktu yang ideal sih. Liburan di sini lagi hujan. Ini wastafel. Ini tuh bisa buat masak, tapi nggak ada alat-alat masaknya ya. Seperti itu. Nah, kan kelihatan tuh balai-balainya di situ. Private poolnya. Untuk kamarnya sebelah sini. Nah, dibukanya seperti itu. Kita langsung lihat aja kamarnya. Nah, tadi pintu masuknya di sini. Sebelah pintu masuknya kita langsung dapetin TV nih. TV-nya gede, 40 inch lebih kayaknya. Seperti itu. Di bawahnya ini kita dapetin remote-nya. Kalau dari remote-nya sih mungkin bukan smart TV ya, tapi ntar kita coba aja. Setelah itu dari sini kita dapetin ini sebuah lemari. Jadi lemarinya besar. Kita dapetin sepasang handuk di sini. Toilet, gantungan-gantungan. Kalau di sebelah sini kita lihat di yang satu lagi nih agak susah ya, tidak ada apa-apa ya, seperti itu. Di sini kita dapetin sebuah meja, dan ini untuk amenities-nya dapetin kopi, teh, dan juga gula ya, pemanas airnya lucu warna biru, biasanya hitam-hitam aja. Sepasang air minum kemasan. Setelah itu juga kita dapetin ini cangkir-cangkir. Ini scan buat pesan makan sepertinya ya, sama buat menghubungi front office katanya. Dan ini kasurnya. Kita pesan kasur yang satu aja, untuk kasur besar, ukuran besar. Dapetin sebuah sofa di sebelah sana, sofa, dan juga tempat duduk lagi. Sepasang meja sampingnya lengkap dengan colokan listriknya. Wih. Dan di sini nih langsung dapetin sebuah pintu akses ya untuk ke bagian kolam renang pribadinya. Ini bisa langsung dibuka aja kah? Bisa ya. Seperti apa bukanya? Oh, ditarik seperti itu. Nah, jadi kita bisa nih dari kamarnya langsung ke bagian kolam renangnya.
Nyaman banget ya, tapi emang lagi hujan ya. Tutup lagi dulu aja. Seperti ini untuk kamarnya, kamar villanya. AC-nya di sebelah sana, by the way, AC-nya di situ. Sekarang kita cek aja bagian kamar mandinya ya. Mandinya di sebelah sini nih. Setelah itu, nah begitu masuk kita langsung dapetin ini nih, sebuah toilet duduk. Toilet duduknya tuh pakai jet shower ya. Jadi tidak ada bidet. Selain itu juga kita dapetin ini water heater sebelah sini. Di sini untuk nyimpan handuk. Dan untuk showernya di sini ya. Ini kepala showernya di sini. Jadi kita lihat di sini tuh ada buat ini ya. Kita kira ini buat ada cahaya di atas ya. Jadi bukan bagian mandinya seperti itu. Dan di dekat pintu masuknya kita dapetin ini sebuah wastafel dan cermin ya di atasnya. Di sini kita dapetin ini alat mandinya, shower cap, sanitary bag, dental kit. Sabunnya di mana sabun? Oh ini nih, untuk sabun ada di sebelah sini ya. Jadi itu untuk kamar mandinya di villa ini. Nah, ini perjalanannya lumayan jauh ya. Dan akhirnya kita sudah baru sampai juga. Ini tuh di jam setengah tiga lebih malah. Jadi kita sekarang mau rehat dulu nih. Setelah itu nanti kita bahas lagi di kamarnya ini, fasilitas lainnya soal kamarnya ini. Nanti juga kita lihat-lihat tempat lainnya di sini. Pastinya setelah kita beres istirahat ya. Nanti kita update lagi soal tempat ini. Rehat dulu nih. Dan kita udah beres istirahatnya. Sekarang tuh di jam 3 sore. Kita sebelum mau muter-muterin tempat ini ya, lihat suasana di luarnya. Kita mau update lagi soal kamarnya. Dan ternyata untuk TV-nya tuh smart TV ya. Jadi sini kita bisa YouTube, Netflix, video. Untuk Netflix-nya harus login lagi, jadi nggak bisa langsung nonton. Setelah itu juga untuk di kamarnya ini AC-nya dingin. AC-nya oke, mana AC-nya? AC-nya oke, jadi nggak gerah ya, bisa diandelin. Nah tapi di sini tuh tadi kita kira ini tuh buat ini scan kalau misalnya buat pesan makanan, ternyata bukan ya. Ini cuma buat lihat fasilitasnya aja sama buat hubungi front office karena di sini nggak ada telepon ya. Jadi kayak gitu untuk kamarnya ini. Selain itu juga ya tadi kan langsung masuk ya, kita belum ngecek di luarnya itu ada kayak apa namanya, pantry-nya itu ada isinya atau enggak. Kita cek aja ya bareng-bareng ya. Kita buka dulu aja. Nah di sini kan ada kayak pantry-nya gitu ya. Kita cek aja apakah ada sesuatu gitu. Oh kosong, pantry-nya kosong. Kalau ininya ada airnya nggak? Ada airnya, kosong juga ya. Kosong juga, jadi bagian pantry-nya tuh kosong. Kolam renangnya airnya dingin sih pastinya ya. Dan sekarang udah reda nih hujannya nih, mantep. Jadi kita, nah karena di sini tuh ternyata nggak ada layanan untuk pesan ini makanan dari kafenya atau restoran hotel atau resortnya ini. Jadi kita kayaknya mau cari makan keluar aja. Padahal untuk kecepatan wifi di sini tuh kayak gini. Jadi wifi-nya sih menurut kita udah oke lah ya, 10 Mbps lumayan ya. Dan sekarang ini kita mau ini aja nih, mau cari makan offline aja. Ke sekitar-sekitar sini, mau nggak mau kita cari makan di luar ya. Nah jadi kita mau cari makan nih, mau cari makan offline. Ini suasana di luar villanya, di halaman villa kita. Ini nanti kolam renangnya nanti aja lah, waktu kita pulang. By the way ini tuh licin karena hujan. Ini balai-balainya. Dan ini tadi kita ngecek nih, ini tuh buat nyalain kolam renangnya. Jadi buat ada ininya ya, ada untuk ngebersihin kolam renangnya kayak gitu, aliran-aliran airnya. Sip. Nanti aja karena kita mau berangkat, tamatin dulu aja. Jadi kita sekarang mau ninggalin dulu villa kita karena mau cari makan dulu aja sekitar sini. Ya kita sekarang muter-muterin tempat ini. Untung aja di sore hari ini tuh hujannya sudah berhenti nih. Jadinya kita bisa jalan-jalan aja untuk lihat suasana yang ada di Nemuru Villa Ubud Inn Anyer ini. Oh ya, untuk pintu bagian luarnya ini tuh nggak bisa dikunci ya. Jadi yang bisa dikunci hanya pintu kamar dan juga pintu kaca untuk akses kolam renang dari bagian dalam kamar. Dan karena untuk dari lokasi villanya ini sampai ke bagian luarnya tuh jaraknya termasuk lumayan jauh kalau jalan kaki. Jadinya kita eksplor lokasinya ini langsung pakai kendaraan aja ya. Sekali nanti kita akan meninggalkan resort ini untuk makan
makan siang. Sebenarnya kalau mager banget bisa sih pesan makan siangnya pakai delivery ojol aja, karena dari lokasinya ini tuh tersedia lumayan banyak pilihan menu makanan dari luar yang bisa diantarkan langsung ke bagian lokasi villanya ini. Tapi karena memang kita tuh udah lama banget nggak main ke Anyer, jadi sekalian aja nih kita pilih untuk jalan-jalan sekalian menikmati suasana di Anyer ini. Dan sekalian aja juga ya kita akan bahas lebih detail tentang harga menginap di Nemuru Villa Ubud Inn Anyer ini. Dan kalau saat weekday kita tuh bisa staycation di sini dengan mulai dari 300 ribuan aja dong, super duper murah banget. Tapi seperti biasa ya, kita ingetin lagi kalau tentang harga itu kadang bisa saja berbeda dan berubah tergantung dengan tanggal pemesanan dan tanggal menginapnya. Nah, harga 300 ribuan itu tuh adalah jika menginapnya di jenis kamar deluxe double yang tanpa sarapan. Dan ini juga adalah merupakan jenis kamar yang sama yang kita pilih dan sudah kita room tour dengan detail sebelumnya. Jenis termurahnya ini juga sudah dilengkapi dengan kolam renang pribadi ya di halaman villanya. Selanjutnya di harga 400 ribuan ada jenis premium villa dengan pilihan kasur twin atau kasur double di bagian dalamnya. Untuk jenis ini tuh bangunannya berupa villa kayu dengan desain ala Lombok dan dapetin kolam renang pribadi juga di halaman villanya. Untuk ukuran kolam renang tipe ini tuh sedikit lebih besar ukurannya daripada yang jenis deluxe double. Lanjut di harga 500 ribuan ada jenis family suite yang bisa muatnya tuh untuk 4 orang tamu karena tersedia 2 kamar dengan 1 kasur double dan 1 kasur twin di dalamnya. Untuk jenis family suite ini tuh bangunannya mirip nih dengan jenis deluxe double yang kita inepin, tapi dengan tambahan 1 kamar lagi dan juga pastinya dapetin kolam renang pribadi ya di halaman villanya. Terakhir di harga 1,2 jutaan ada jenis premium villa dengan 2 kamar tidur dan kolam renang pribadi. Untuk jenis premium villa ini tuh 2 kamarnya adalah di bagian lantai 2-nya ya. Jadi kita akan dapetin balkon dan juga view ke bagian kolam renang dari kamar kedua di lantai 2 villa kayunya. Jenis terakhir ini tuh punya halaman yang lebih luas lagi dan juga kolam renang pribadinya lebih luas dari jenis-jenis lainnya. Nah, jadi seperti itu ya untuk informasi harga dan jenis villa yang ada di Resort Anyer ini. Jadi buat yang mau liburan berdua aja ataupun ramai-ramai, dengan beragamnya pilihan jenis villa di resort ini tuh udah bisa banget nih mengakomodasi kebutuhan kita sesuai dengan jumlah tamu yang akan menginapnya. Dan suasana jalanan hijau dengan taman yang terawat inilah yang akan kita dapatkan saat sepanjang perjalanan dari lokasi villa hingga menuju ke sekitaran bangunan lobi resortnya. Ini kita akan meninggalkan area Resort Anyer ini dulu aja dan nanti akan kita update lagi saat suasana di malam harinya. Dan di jam setengah 8 malam ini kita sudah dalam perjalanan pulang aja ke lokasi resortnya ini. Sebelumnya kita sudah main nih ke salah satu cafe yang ada di Anyer ini untuk menikmati suasana pantai dan juga sunset. Cuma memang sayangnya tuh karena mendung jadi kita nggak dapet sunset sih tadi tuh. Untuk suasana malam hari di bagian depan resortnya ini tuh banyak dihiasi dengan lampu-lampu ya. Begitu juga dengan area bangunan lobi resortnya. Tapi sayangnya tadi kita sempat ngecek tuh ke bagian kolam renang resortnya yang bersebelahan dengan lobinya. Tapi di sana tuh nggak ada lampu yang nyala sama sekali. Jadi akhirnya kita langsung aja nih lanjut perjalanan untuk kembali ke arah villa kita. Untuk suasana sepanjang jalan menuju ke villa saat malam hari ini tuh cukup terang sih dengan lampu-lampu yang ada di samping jalannya. Jadi soal pencahayaan malam hari di sekitaran villanya tuh sudah termasuk oke banget. Dan saat malam hari seperti ini nih suasana di Villa Ubudnya di Anyer ini ya. Ini kita nyalain aja. Jadi pencahayaannya seperti ini. Ada lampunya di sini. Ada lampunya di sini, harusnya ada lampu lagi di sini. Nih, ini nggak nyala nih. Ntar kita cari tahu deh lampunya sebelah mana. Jadi kayak gini, balai-balainya. Jadi kita sebenarnya kan kita tadi tuh berburu sunset, tapi nggak dapet sunsetnya. Tapi ya sudahlah ya. Kita tadi hangout aja, duduk aja. Sekarang kita lihat suasana di dalam kamarnya. Dan ini nih, AC-nya dingin banget. Jadi kita tinggalin dalam keadaan AC nyala aja. Karena kan untuk listriknya tuh nggak perlu ini ya. Jadi untuk listriknya tuh nggak perlu pakai akses ini. Jadi akses ini cuma buat buka aja. Pencahayaan kamarnya oke banget. Terang banget. Seperti ini. Bisa kita buka aja nih. Biasanya tadi, oh enggak sih. Dikunci sama kita kok ya. Bisa main air di sini deh malam-malam. Nanti pagi kita mau jalan-jalan ke pantai lagi kayaknya karena tadi tuh kita kesorean banget. Mungkin karena mendung juga sih ya. Sorenya sih sebenarnya pas-pas aja, cuma karena mendung jadi kita nggak dapetin suasana pantai yang kita cari di sini. Jadi sekarang kita mau rehat dulu aja. Nanti kita update lagi besok pagi ya.
Dan inilah suasana saat esok pagi harinya. Sebenarnya di jam 6 pagian tuh kita sempat keluar lagi nih dari villanya ini untuk main ke pantai dan juga sekalian cari sarapan. Karena kebetulan kita kan pesan jenis kamar yang tanpa sarapan ya. Lalu untuk kolam renang di villanya ini tuh walaupun gak terlalu luas, tapi menurut kita sih tetap nyaman nih untuk digunakan berendam dan bermain air selama momen staycation di villanya ini. Selanjutnya kita tinggal bahas lebih detail aja nih tentang kekurangan dan kelebihan yang kita rasain tentang villa dengan kolam renang pribadi termurah di resort ini. Dan sekarang nggak kerasa udah siang hari aja, ini tuh jam setengah 11 siang, kita udah beres ya nginep di tempat ini. Nama tempat ini kan Nemuru Villa Ubud di Anyer ya. Ini kita di bagian ininya, balai-balainya, ini kolam renangnya di belakang. Setelah kita beres nginep di tempat ini satu malam, kita mau bahas ya kelebihan sama kekurangan soal tempat ini yang kita rasain. Pertama-tama soal kelebihannya dulu aja. Kelebihan pertama tuh soal harga. Jadi harga di tempat ini tuh kalau weekday itu mulai dari 400 ribuan aja. 400 ribuan kita bisa dapetin kamar double ini, satu kamar tidur aja dengan kolam renang pribadi ya. Jadi oke banget sih tanpa sarapan. Kalau misalnya weekend kita cek harganya itu bisa 600 ribu, 800 ribuan ya. Tapi tentunya itu kalau weekend. Ini kalau misalnya hari kerja harganya murah banget. Kelebihan selanjutnya nih lokasinya itu di pinggir jalan raya, jadi mudah banget ditemuin lokasinya ini tuh. Dari sini kalau misalnya mau cari makan juga lumayan dekat-dekat sih. Tapi akhirnya kan kemarin tuh kita jalannya tuh ke arah kotanya ya dari sini ya. Jadi tetap lumayan deket sih, belasan menit aja kalau misalnya mau kemana-mana. Jadi lokasinya juga tetap oke. Dan juga soal tempat ini tuh kalau misalnya kita di sini kan kolam renangnya nggak terlalu besar, walaupun jadi kalau misalnya kita pengen mau berenang beneran kita bisa ke bagian lobbynya aja ya, ada kolam renang yang gede banget. Tapi kalau misalnya mau nyaman-nyaman jadi kolam renang pribadinya tetap oke sih tempat ini sih. Lalu gimana soal kekurangannya? Kekurangannya sebenarnya dengan harga segini kita nggak bisa minta banyak ya. Kekurangannya tuh bisa dibilang hampir nggak ada, cuma kekurangan kecil aja. Di sini tuh kayak kalau misalnya kita di sini tuh nggak disediain tempat jemuran di bagian luarnya. Jadi kalau misalnya kita habis renang kan ada yang basah-basah gitu, ngejemurnya tuh agak PR sih, harus nyari spot-spot yang ada mataharinya. Jadi nggak ada tempat jemurannya, nggak disediakan di sini. Selain itu kekurangannya sih bisa dibilang nggak ada ya, kekurangannya minim banget. Jadi overall tempat ini sih menurut kita oke banget ya, dengan harga semurah ini 400 ribuan aja dapetin private pool dengan villanya juga nyaman, AC-nya dingin, wifi-nya oke sih ya. Wifi-nya tuh hit and miss, jadi kadang cepet kadang lambat. Jadi wifi-nya ya oke-oke aja. Kita bisa untuk pakai sinyal pribadi juga sinyal dari operator dia tetap oke ya di sini ya, nggak masalah. Selain itu juga untuk TV-nya tuh smart TV, jadi bisa dipakai buat nonton YouTube ataupun Netflix, harus login. Kekurangannya minim aja. Jadi overall tempat itu benar-benar kita rekomendasiin sih buat kamu yang mau liburan murah banget 400 ribuan kalau hari kerja. Di tempat ini udah dapetin private pool di Anyer ini. Jadi kayak gitu aja review kita soal tempat ini. Kalau kamu suka sama video kita kali ini langsung di like aja. Dan kalau menurut kamu tempat ini tuh udah cocok banget nih buat liburan kamu lagi ke Anyer, langsung aja pesan kamarnya. Kita nanti ketemu lagi ya di video selanjutnya dari Let's Go Project. Bye!